2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama mulai sampai ayat yang ke-7. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari selebihnya, engkau serta anak-anakmu." Nah, kita akan belajar dari kehidupan seorang janda ini dan tentunya kehidupan Nabi Elisa yang sangat luar biasa. Dikatakan ada seorang janda dari seorang nabi. Dan kalau kita perhatikan ayat ini, maka kita tahu bahwa nabi itu ada di bawah kepemimpinan Nabi Elisa. Ya, jadi Elisa mempunyai beberapa murid sama seperti Elia mempunyai sekolah nabi. Elisa pun juga mempunyai pengikut-pengikut, yaitu nabi-nabi yang dididiknya. Di sini istri dari seorang nabi yang sudah meninggal suaminya datang kepada Elisa dengan keluhan. Dikatakan salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Nah, kita melihat kehidupan hamba Tuhan atau seorang nabi ini yang kekurangan. Anda bisa bayangkan seorang nabi takut akan Tuhan tapi kekurangan. Sehingga dia berhutang, dalam keadaan dia berhutang, dia mati dan meninggalkan hutang untuk istri dan anak-anaknya. Dan ternyata berkelanjutan istrinya tidak bisa membayar hutang itu, sehingga kedua anaknya akan diambil, dijual untuk menjadi budak, untuk membayar hutangnya. Jadi di sini kita tahu bahwa setiap kita itu seharusnya bertumbuh di dalam segala hal. Nabi ini bukan nabi yang hidup dalam dosa loh, sehingga dia mengalami kutukan, kekurangan. Tidak, nabi ini dikatakan hidupnya takut akan Tuhan. Kemudian nabi ini tunduk kepada Elisa. Buktinya istrinya itu datang kepada Elisa ketika menghadapi masalah. Berarti ada hubungan yang baik.
suaminya tunduk, almarhum suaminya tunduk kepada Elisa. Dan bukankah dua hal ini menjadi hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan? Tunduk kepada pemimpin, yang kedua hidup takut akan Tuhan. Wow, kan luar biasa. Seharusnya kan hidupnya berkelimpahan, seharusnya tidak ada hutang. Tetapi ternyata di sini dia terlibat hutang dan hutangnya tidak bisa terbayarkan lagi. Artinya bahwa kita benar di satu sisi, bertumbuh di satu sisi, tidak menjadi jaminan di sisi yang lain kita bisa bertumbuh. Iman kita bisa bertumbuh, mungkin hampir semua orang Kristen imannya bertumbuh dengan iman keselamatan. Bahwa percaya Tuhan Yesus nanti kalau mati masuk surga. Dan itu banyak kita lihat tidak tergoyahkan. Bahkan kebablasan. Sampai orang yang hidup dalam dosa pun percaya bahwa ya tidak mau berubah, tetapi percaya Yesus pasti masuk surga. Sampai seperti itu. Ya, kita akan bahas itu, tetapi lihat bahwa kebanyakan orang Kristen punya iman, percaya Yesus, mati masuk surga. Itu hampir tidak tergoyahkan, sudah. Tetapi pertanyaannya, apakah semua orang Kristen juga bertumbuh dengan iman yang menyembuhkan? Kalau sakit, percaya bahwa Yesus pasti sembuhkan dan Yesus sembuhkan. Apakah semua orang Kristen bertumbuh di dalam iman kesembuhan? Kemudian, kalau memang sudah iman keselamatan bertumbuh, iman kesembuhan bertumbuh, apakah iman tentang Allah yang menyediakan, iman untuk hidup lebih dari cukup, apakah bertumbuh juga? Nah, belum tentu. Banyak orang kuat dengan iman kesembuhan, tetapi di sisi yang lain, ya, di dalam hal keuangan mereka lemah, selalu kekurangan. Ya. Kita tidak berbicara tentang hidup hemat ya ini tidak ada salah dengan cara menata uang. Tetapi ingat, setiap kita bisa lemah dalam hal yang satu ini. Bahkan mungkin kita bisa kuat dalam iman kesembuhan, iman keselamatan, iman tentang keuangan. Tetapi bagaimana dengan iman bahwa Allah akan mencukupi, akan membuat anak-anak keturunan kita berhasil? Banyak orang yang takut loh, bahkan orang Kristen takut memikirkan masa depan anaknya. Padahal kalau kita perhatikan ya, banyak orang Kristen yang ketika masih hidup bergumul, berdoa, minta doakan juga untuk anak-anaknya yang nakal segala macam, tidak berubah. Sampai kemudian ibu ini atau bapaknya mati, ya. Mungkin mati dengan kepikiran bagaimana ya anakku. Tahu-tahu ketika sudah dikubur tidak lama kemudian anak-anaknya berubah. Sebetulnya kan kita tidak perlu takut bahwa Tuhan mendengar doa kita kok. Apakah itu dijawab waktu kita masih hidup? Ataukah dijawab Tuhan setelah kita mati? Tuhan pasti jawab. Ya. Karena ada 3 orang yang Smith Wigglesworth bawa dalam doa bertahun-tahun itu tidak bertobat. Nah, tetapi menjelang Smith Wigglesworth akan meninggal, 1 orang bertobat. Pada waktu Smith Wigglesworth dimakamkan, 1 orang bertobat. Dan setelah Smith Wigglesworth dimakamkan, 1 orang lagi bertobat. Sidang jemaat, bukankah ini sangat luar biasa? Jadi mari kita semua belajar dalam segala hal. Alkitab katakan
mengalami segala kepenuhan Kristus, bukan hanya sebagian. Nah, orang Kristen itu kebanyakan mengalami pertumbuhan sebagian di dalam Kristus, bukan mengalami kepenuhan Kristus, tetapi sebagian Kristus. Kenapa hal ini bisa terjadi? Salah satunya kemungkinan besar adalah karena tidak semua gereja dilayani oleh 5 jawatan. Rasul, nabi, gembala, penginjil, dan guru. Ya. Pak Yusak, bagaimana bisa satu gereja dilayani oleh 5 jawatan? Lu bisa. Dari jemaat bisa dimunculkan atau gembala setempat tahu akan jawatan apa, dan yang tidak ada dalam dirinya itu dia harus undang hamba-hamba Tuhan yang mempunyai jawatan yang berbeda dia. Sehingga jemaat dalam satu gereja lokal itu diperlengkapi oleh 5 jawatan. Baru mereka semua akan bertumbuh dalam segala kepenuhan Kristus. Ya. Banyak orang yang hanya puas dengan, walah pokoknya gembala saya sudah cukup. Tidak cukup, tidak cukup. Ya. Nah, saya sendiri pun sebagai seorang gembala, akhir-akhir ini berpikir, ya saya ini selalu jadi pembicara, di mana saja jadi pembicara. Sehingga saya katakan bukan hal yang biasa saya lakukan. Agustus Pastor Terence akan datang di Surabaya dengan sekolah revivalnya, dan saya katakan saya nyeplos saja, saya ikut aja lah nanti saya sama istri saya. Kenapa? Karena sudah selalu jadi pembicara, kan ini waktunya diisi. Ya. Artinya ada kerinduan untuk diisi, untuk bertumbuh. Setiap kita pun jangan merasa puas. Apalagi puasnya setelah kerohanian sendiri itu merosot. Loh, ada orang yang kerohaniannya merosot tapi justru merasa puas. Ya saya sudah cukup, kan repot. Ya. Jadi hati-hati di zaman sekarang ini, saya selalu katakan begini. Ingat, dosa kejahatan semakin bertambah. Penyesatan semakin bertambah. Kalau iman kita tidak bertumbuh, maka pada akhirnya kita akan disesatkan juga. Ya kan? Iman harus semakin bertumbuh di akhir zaman. Bayangkan Anda tahu harga-harga naik terus. Dan pendapatan kita tetap, dan kita mau mengatakan, tidak masalah, yang penting pendapatanku tidak turun, tetap. Loh, kalau harga naik pendapatan kita tetap, kan akhirnya kekurangan juga. Sama kok dengan iman. Kalau kejahatan, dosa, penyesatan bertambah, iman kita tetap tidak bertumbuh. Lama-lama kita akan disesatkan juga. Ya. Nah, mari kita lanjutkan sekarang. Dikatakan perempuan ini berkata, hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Bahwa hutang yang tidak bisa dibayar bahkan semakin bertambah. Itu akan menjadi belenggu perbudakan loh bagi kita. Kita tidak akan bebas. Bahkan untuk menyembah, untuk beribadah pun kita tidak akan bebas. Kita menjadi budak. Saya tidak terlalu fanatik seperti beberapa hamba Tuhan yang mengatakan tidak boleh berhutang. Saya mau katakan boleh. Asal hutangnya itu dalam tahap wajar, di mana jangan sampai melebihi 25% dari pendapatan kita. Iya kan? Kalau hutang kita sudah separuh dari pendapatan kita, itu sudah tidak wajar. Ya.
Kenapa saya katakan, Pak, tapi kan di dalam kitab Roma dikatakan jangan berhutang. Oh, itu masalah pengampunan. Ya, bukan hutang soal keuangan. Karena dari kita semua, kita berhutang kok. Kebanyakan kan punya hutang kan. PLN pakai dulu, kemudian nanti bayar. Kan itu hutang kan. PDAM pakai dulu, nanti bayar setelah pakai. Itu hutang. Ya. Jadi hutang dalam taraf yang wajar, tidak masalah. Tapi ingat, ketika kita berhutang, ada roh yang akan membuat kita ketagihan hutang. Ada seseorang datang pada saya, Pak Yusa, doakan saya. Doakan apa? Supaya saya bebas dari roh hutang. Kok bisa? Oh iya. Karena saya ada masalah sedikit langsung, bukan Tuhan, bukan pengiritan, tapi yang saya pikirkan itu hutang. Hutang ke siapa lagi? Dan papa saya, engkong saya juga seperti itu, dia bilang. Berarti ini kan kutuk hutang, dia bilang. Jadi penyelesaiannya gampang, langsung hutang. Ya. Sehingga dia minta didoakan pelepasan. Ya. Puji Tuhan dia sadar. Ya. Jangan nanti yang punya hutang datang ke saya semua ya untuk minta. Tetapi yang saya mau tekankan ini bahwa ini loh. Ketika dia ada masalah keuangan sedikit, langsung jalan penyelesaiannya, dia langsung mikir, utang ke siapa? Nah, ini kan enggak beres ya. Nah, kalau berhutang, jangan hutang yang besar yang sampai bawa ke pikiran. Artinya kan ada orang tidur tapi pikirannya tetap jalan ya. Besok bagaimana? Tidur tapi sepertinya kok enggak tidur gitu. Nah kalau sudah seperti itu Anda ada dalam bahaya. Anda sedang masuk dalam perbudakan hutang. Ya, hati-hati di sini lebih enak enggak punya hutang. Ya lebih enak enggak punya hutang. Ayat yang kedua, jawab Elisa kepadanya. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Bahwa Tuhan tidak kurang-kurang memperlengkapi kita. Ya. Sehingga Elisa tahu keadaan ini dan dia bertanya, apa yang ada padamu? Ya. Seringkali kita meremehkan diri kita sendiri. Ya saya sebetulnya mau ngasih untuk pelayanan tapi saya tidak punya apa-apa. Seharusnya kan dia harus gali kalau memang Tuhan taruh untuk keinginan untuk memberi. Gali apa yang ada pada diri kita. Apakah kemampuan, apakah buat kue, ataukah apa, dan kemudian berjualan. Ya. Seringkali kita selalu puas mengatakan, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak punya apa-apa. Dan wanita ini juga mengatakan, bahwa hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Untungnya ini koma, bukan titik. Iya kan? Tetapi pernyataan ini bukankah seringkali dilontarkan oleh banyak orang. Seringkali kita mendengar. Saya tidak bisa apa-apa. Sebetulnya ingin sih. Nah, saya tidak punya apa, sebetulnya ingin sih. Nah, kan selesai sampai di sana. Sebetulnya saya ingin ikut pelayanan kemana-kemana. Tapi sudah tua. Lutut saya bunyi kalau jalan. Nah sudah selesai. Ya. Padahal kalaupun dia sudah tua, kalau dia tetap jalan. Kan lututnya yang bunyi jadi enggak bunyi. Ya. Banyak kesalahan anak-anak pun kepada orang tuanya. Kalau sudah agak tua, orang tuanya tidak boleh kerja.
Pikirnya dengan membuat orang tuanya tidak bekerja, dikasih makan, dikasih uang belanja terus. Oh, ini sikap yang berbakti pada orang tua. Padahal lihat orang itu menjadi pikun, menjadi banyak penyakit setelah dia pensiun. Bahwa Tuhan kita lebih mempunyai, lebih pandai, lebih berhikmat dalam memikirkan kehidupan kita. Kita harus terus bekerja. Ya, kita harus terus bekerja. Bahkan saya pun begini. Ketika lama tidak ketemu dengan seseorang, itu lupa kok namanya. Ya. Bukan karena pikun. Tetapi segala sesuatu yang tidak menjadi aktivitas kita, maka itu akan membuat sel-sel, saraf-saraf, semua yang berhubungan dengan itu tidak berfungsi sudah. Ya. Hati-hati di sini. Dan selalulah cari sesuatu untuk dikerjakan. Saya tetap ingat akan papi ketika dia tahu dia mulai pelupa. Dia akan baca Alkitab, kemudian dia salin Alkitab. Dia salin. Dia bahkan untuk menyenangkan, ya mungkin siapa, dia buat catatan masa. Pokoknya ada yang dicatat. Padahal saya tahu itu bukan karena dia senang nyatet, tapi karena dia pelupa sudah. Ya. Tapi bayangkan kalau semua sudah mulai merosot dan dia bahkan tidak melakukan aktivitas. Habis dia. Jadi ingat anak-anak yang berbakti kepada orang tua, jangan melarang orang tuamu bekerja selagi masih dalam taraf wajar. Ya kan? Jangan disediakan spring bed yang empuk dan orang tuanya tidak boleh turun dari spring bed. Ya kan? Istilahnya kan itu aja. Nah, lihat wanita ini mengatakan, aku tidak punya apa-apa. Untungnya bukan titik, untungnya masih koma, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Bukankah Tuhan kita luar biasa? Hanya kita itu dablek. Tidak bisa diajar, tidak mau belajar. Anda bisa bayangkan berapa banyak kejadian di dalam Alkitab Tuhan pakai yang tidak berarti menjadi luar biasa. Ya. Bayangkan Musa hanya dengan modal tongkat. Ya. Bayangkan janda dari Sarfat hanya modalkan segenggam tepung. Dan bukan satu botol minyak kan. Minyak seadanya aja. Bayangkan Paulus hanya bermodalkan sapu tangan. Dia mengadakan mujizat. Dan masih banyak lagi yang bermodalkan hal-hal yang tidak berarti. Kalau boleh saya katakan bahkan Simpson hanya modalnya rambut. Loh iya kan? Ketika rambutnya dipotong, habislah kemampuannya. Bahwa hal-hal yang tidak kita pikirkan, yang kita anggap remeh, yang kita pikir itu ada tapi kita anggap tidak ada. Justru sebenarnya itu adalah karunia Tuhan untuk mencukupi, untuk menyediakan, untuk membuat kita berhasil. Betapa berdosanya kita. Hal seperti itu kita anggap ada. Padahal itu Tuhan yang berikan supaya kita menjadi ada. Betapa dableknya kita karena di Alkitab sudah banyak contoh. Kalau hanya satu kejadian atau dua kejadian mungkin kita masih dredeg. Ini kan, iya kan? Kan sering sehingga seharusnya kita kan iman kita mantap. Bahwa Allah itu sanggup menyediakan.
Orang bahkan setan aja tahu kok. Batu aja bisa Tuhan ubah untuk menjadi roti. Setan tahu. Ya. Kok kita masih takut? Setan aja percaya kepada Tuhan Yesus. Masa kita anak-anaknya tidak percaya? Ya. Bayangkan, Anda naik sepeda, awalnya takut, iya silakan. Tapi kalau sudah sebulan belajar naik sepeda, sudahlah mungkin Anda lepas tangan, mulai lepas tangan, iya kan? Anda kalau sudah biasa sama Tuhan, Anda sudah ngerti cara kerja Tuhan, saya mau katakan bahkan, tidak perlu menyendiri, doa, nangis-nangis, Tuhan cukupi, Tuhan cukupi. Iman Anda sudah main sendiri, alah Tuhan pasti sediakan. Loh itu bukan meremehkan, tetapi iman kita sudah mantap di sana. Ya. Sama dengan orang belajar naik sepeda kan, kalau sudah bisa sambil tola-tole, bisa sambil main HP kan. Ya. Coba baru pertama kali, hari pertama. Nah. Sama, ini loh cara kerjanya iman. Ya. Masa sudah baca, oh ya Pak saya kan tidak pernah baca Alkitab, oh makanya. Ya. Tapi kalau baca Alkitab Anda akan melihat contoh demi contoh, contoh demi contoh. Modal tongkat, modal sapu tangan, ya kan. Bahkan lebih parah lagi hanya modal ngomong. Ya kan, hanya modal ngomong. Dan Elisa sebagai seorang nabi dia tahu cara kerja. Cara kerjanya yaitu kamu punya apa? Sedikit aja tidak masalah. Kamu punya apa? Dan singkat cerita saya mau katakan, aku hanya punya sebuah buli-buli berisi minyak. Ya. Dan luar biasanya di sini Elisa tidak mengatakan, tidak mengejek. Halah hanya buli-buli berisi minyak untuk apa? Ya. Elisa tidak seperti itu. Selalu diperhadapkan dengan Tuhannya. Bayangkan Saul memberikan semua perlengkapan perangnya, bahkan baju perangnya kepada Daud. Dengan pemikiran kamu akan jadi lebih hebat, lebih aman dengan memakai pakaian ini, dengan pedangnya. Justru Anda bisa bayangkan pedang. Pedang itu berat loh. Ya. Daud dengan badannya yang kecil. Jangan-jangan waktu dia belajar mengangkat pedangnya itu diketawain. Ya kan? Justru batu yang tidak berarti yang menghantarkan Daud menjadi seorang panglima. Hanya batu. Tuhan suka bekerja dengan melalui hal-hal yang kita anggap remeh. Bagaimana kebangunan rohani di Indonesia, di Soe? Bukankah itu hanya sebuah desa yang tidak berarti? Bagaimana dengan Nazaret? Bukankah itu sebuah kota yang kecil? Tetapi tidak menjadi kecil lagi karena Yesus itu tinggal dan dibesarkan di Nazaret. Ya. Jadi jangan meremehkan apa yang kita miliki, bahkan jangan meremehkan keadaan kita sendiri. Tuhan bisa pakai. Bahkan Alkitab di dalam Korintus dikatakan, bahkan yang tidak berarti Tuhan pakai untuk meniadakan, untuk mempermalukan yang berarti. Wow, itu kan luar biasa. Ya. Mari kita lanjutkan. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Anda mau mengalami mujizat Tuhan, singkirkan rasa malu.
Nanti apa kata orang? Memangnya numpang tangan untuk kesembuhan orang sakit itu tidak resiko? Tidak resiko, itu resiko. Doa terus, ngundang jemaat untuk didoakan tapi tidak ada yang sembuh. Tuh. Tapi kan yang penting taat. Lakukan terus. Saya katakan, naik sepeda hari pertama Anda jatuh mungkin, bangun, jatuh, bangun. Lama-lama tidak jatuh lagi. Sama kok, sama. Mau soal keuangan, mau soal kesembuhan. Awalnya mungkin gagal. Tapi lama-lama Anda akan menjadi ahli di bidang itu. Ya. Nah, mari kita lihat di sini bahwa di sini janda ini disuruh meminta bejana-bejana dari tetangga-tetangganya, bejana yang kosong. Anggaplah, bayangkan Anda untuk terima mujizat, Anda disuruh ketok-ketok pintu dan suruh tanya, punya botol aqua? Ya, punya botol aqua. Jadi pemulung terhormat ya. Nah kan, itu kan mendatangkan malu. Minta minyaknya masih tidak apa-apa, walaupun malu tapi orang maklum. Kalau minta botolnya ini kan pemulung. Ya. Untuk mengalami mujizat Tuhan, tinggalkan rasa malu itu. Saya ingat ketika awal-awal saya bernubuat, ketika gereja-gereja besar, semua tiap Desember kan selalu mengeluarkan nubuatan. Tahun multiplikasi, tahun ya 100 kali ganda Tuhan berkati. Ya. Saya katakan tahun badai. Beberapa jemaat katakan sesat. Orang pendeta yang terkenal aja gereja besar nubuatannya baik-baik. Kok Yusak nubuatannya seperti ini? Awal-awal Anda belajar, Anda akan dipermalukan. Dan Anda harus kuat malu. Ya. Lalu seandainya wanita ini katakan, Pak Elisa sadar perintah yang Pak Elisa lakukan. Walaupun saya miskin, nah kan gitu kan. Ya kan, bisa aja kan. Walaupun saya miskin. Nah, kadang orang miskin pun bisa sombong kan. Walaupun saya miskin, masa saya suruh minta botol? Nah kan. Ayolah Pak Elisa, suruh yang agak pantas sedikit. Nah. Tetapi puji Tuhan, wanita ini ternyata rendah hati juga. Ya. Tahu keadaannya. Kalau sudah terlilit hutang masih sombong kan repot juga berurusan sama orang gitu. Ya. Nah, disuruh minta bejana. Mau ngalami kuasa Tuhan, Anda harus merendahkan diri. Tidak masalah dipermalukan. Yang penting saya mau katakan, yang penting hasilnya. Ya. Yang penting hasilnya. Ayat yang keempat. Nah, ayat yang ketiga mengatakan begini. Bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Saya tekankan kata-kata ini. Anda harus mempersiapkan sungguh-sungguh, pikirkan hal-hal yang besar. Bahkan Yesus sendiri berkata begini, kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Loh, bayangkan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan itu sudah di luar nalar semua loh. Sudah mujizat takarannya. Bukan hanya pekerjaan besar, itu mujizat. Di luar pikiran sudah. Tetapi itu pun Yesus masih tambahkan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Loh. Anda bisa membayangkan besarnya Allah kita. Dan betapa besarnya kuasa yang dia miliki. Kalau seperti itu.
Dan di sini pun kita melihat, jangan terlalu sedikit, dia bilang kalau minta. Berarti kan Allah mau melakukan hal-hal yang luar biasa. Jangan terlalu sedikit. Jangan malu kalau minta ke Tuhan. Jangan terlalu sedikit. Bahkan di dalam kitab Efesus kan dikatakan, Tuhan adalah Tuhan yang menjawab segala doa kita yang kita pikirkan, bahkan melampaui apa yang kita pikirkan. Sebisa apapun kita memikirkan hal yang besar, Tuhan mampu melakukan dan menyediakan jauh lebih besar dari yang kita pikirkan. Itu gambaran Allah kita. Ya. Nah, untuk hal seperti itu, itulah pentingnya merenung, membayangkan, mengimajinasikan. Ya. Bawa diri kita masuk dalam keadaan seperti itu terus. Bahkan beberapa hamba Tuhan mengatakan, kalau Anda berdoa untuk kesembuhan orang sakit dan Anda tidak bisa membayangkan atau pikiran Anda tidak dipenuhi, orang yang sakit itu sedang jalan-jalan dengan kesembuhannya, menikmati kesembuhannya, orang itu tidak akan disembuhkan. Jadi ini kuasa perenungan seperti itu. Ya. Kuasa perenungan. Ayat yang keempat, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Saya mau katakan begini saja, mujizat yang sebenarnya dikerjakan dalam kesepian, dikerjakan dalam kesunyian. Anda harus punya waktu-waktu khusus menyendiri bersama Tuhan. Oleh karena itu ada istilah yang dikatakan begini, bahwa kemenangan mujizat sebenarnya itu sudah dimulai dan terjadi sebelum acara mujizat atau kesembuhan KKR. Bahwa yang menentukan adalah sebelum acara itu banyak orang sudah berdoa. Charles Finney bahkan hanya punya satu pendoa. Dan luar biasanya, setiap Charles Finney akan datang ke sebuah kota. Bahkan Charles Finney 20 kilo sebelum sampai di kota tersebut, kota itu sudah dilawat oleh Tuhan. Lalu bagaimana bisa terjadi? Karena ada pendoa yang berdoa siang dan malam. Ada seseorang yang sangat kuat pendoa yang diakui, yaitu Haid si pendoa. Sehingga julukannya Haid si pendoa. Anda bisa bayangkan orang ini berdoa sampai dikatakan jantungnya itu posisinya pindah. Anda bisa bayangkan cara dia mengerang berarti. Setelah diperiksa karena dia sakit, ternyata jantungnya itu pindah posisi dikatakan. Itu yang membuat mujizat-mujizat terjadi. Di sini pun ketika mujizat itu akan dimulai dikatakan tutup pintu. Tutup pintu. Jangan biarkan orang lain mengganggu, jangan biarkan orang lain masuk. Tutup pintu. Mujizat terjadi dalam kesendirian. Ketika kita mau menyediakan banyak waktu sendiri dengan Tuhan, mujizat akan menyertai kehidupan kita. Kelimpahan akan menyertai kehidupan kita. Kesembuhan akan menyertai kehidupan kita. Tetapi ingat, itu dimulai,
itu dikerjakan dalam kesunyian. Banyak orang bisa berdoa ketika bersama-sama. Acara gereja, doa bareng, doa sekota, doa sedunia. Pertanyaannya, apakah mereka sungguh-sungguh punya waktu doa sendiri dengan Tuhan? Ya. Lebih parah lagi kalau orang katakan, saya walaupun tidak ke gereja berdoa, tapi saya berdoa terus. Ini lebih parah lagi. Doa sendiri sama bareng lebih gampang bareng atau sendiri? Bareng kan? Kalau yang lebih gampang aja tidak dilakukan. Apalagi yang lebih sukar, kan gitu aja. Ya. Nah, ayo kita lihat sekarang. Ayat yang ke-6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kalau Anda tidak punya bejana, tidak ada kelimpahan, tidak ada mujizat akan terjadi. Ya. Kalau Anda selalu mengatakan, aku tidak bisa apa-apa, aku tidak punya apa-apa, ya sudah selesai. Selesai di sana. Nah, tetapi kita bisa tertawa sendiri dengan cerita ini. Bayangkan janda ini ketika mengumpulkan ya, bejana-bejana botol lah. Ya. Dia bayangkan mungkin satu kamar, satu ruang tamu penuh. Ini kok banyak sekali. Ya. Ketika diisi-diisi ternyata sudah penuh semua. Kurang dan mujizatnya berhenti. Anda bisa bayangkan Anda ditawari oleh konglomerat atau seorang raja. Minta apa saja. Ayo. Uang Pak? Iya. Kira-kira berapa ya? 100 juta. Kebanyakan. Baru kenal masa minta 100 juta. Apalagi 1 miliar. Sudahlah. 0,5 miliar. Langsung dikasih. Semua nih. Sungguh. Pasti orang itu berpikir. Tahu gitu. Iya kan? Tahu gitu. Anda bisa bayangkan janda ini. Ketika sudah dia lagi asik-asiknya. Ini kan dari awalnya deg-degan. Sekarang kan nuangnya sambil senyum-senyum kan. Sudah banyak kan. Set habis. Kan nyesel. Sidang jemaat. Bagaimana kalau Tuhan sekarang menantang kita? Apa yang kau miliki? Atau engkau minta berapa kepada Tuhan itu kan kalau bertanya kan seenaknya sendiri kan. Mau apa engkau dari aku ibu? Nah. Apa yang kamu minta? Selalu Tuhan seperti itu. Bahkan bayangkan Bartimius ketika ditanya, mau minta apa? Mataku melihat, itu kan sudah permintaan yang mustahil. Ya. Kalau hanya minta uang ada, kas dari pelayanan ada. Ya. Tetapi permintaannya yang mustahil supaya aku bisa melihat. Anda bisa bayangkan Yesus ada di dekatmu dan bertanya hari ini, pagi ini, mau apa engkau daripadaku? Mau apa? Bahkan ketika orang kusta itu berkata kepada Yesus, apakah engkau bersedia mentahirkan aku? Yesus langsung katakan, itu tidak bicara menit. Ya, aku bersedia. Anda bisa lihat Tuhan kita, hati Tuhan kita untuk memberkati kita. Dan dalam sikap hati siap untuk memberkati,
dengan segala atribut kealahannya yang mampu untuk menyediakannya. Dan dia melihat anaknya hidup dalam kekurangan dan takut untuk meminta kepadanya. Dia melihat anak-anaknya sakit dan dia melihat anak-anaknya takut minta kesembuhan. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena kita tidak kenal Allah kita. Karena kita tidak membaca Alkitab. Merenungkannya. Banyak contoh-contoh orang minta yang, saya mau katakan begini, minta yang aneh-aneh aja dikasih kok. Dan tidak ada penundaan. Minta yang aneh-aneh. Minta daging dikasih. Bahkan Tuhan katakan bukan 3 hari. Bukan seminggu. Loh ini untuk pesta, anggaplah pesta 2 juta orang loh. Bukan 3 hari, bukan 1 minggu, 1 bulan penuh aku kasih. Itu kan cukup. Anda mau makan seenak, semahal apapun kalau sebulan tetap sama. Ya, muntah-muntah. Kan Tuhan katakan orang makan tuh sampai muntah-muntah kok. Artinya kalau secara positifnya, bukankah kalau Tuhan ngasih itu selalu lebih? Tuhan kita kalau ngasih selalu lebih. Dia punya umat selalu kekurangan. Ini kan, Anda bisa bayangkan ini. Ini kan hal yang sangat menyedihkan kan? Ada bahkan mungkin orang. Keinginan Tuhan. Coba lihat hal-hal yang aneh-aneh. Beranak cuculah. Dan banyak orang Kristen yang tidak milik keturunan. Tuhan katakan berpasang-pasangan. Loh binatang aja berpasang-pasangan. Nggak usah ketawa Adi. Iya kan? Iya kan? Binatang aja berpasang-pasangan. Masa kita katakan sukar cari pasangan. Lu binatang aja Tuhan pikirkan. Apalagi anak kesayangannya. Iya kan? Lihat di sini. Masalahnya apa? Kurang merenungkan firman. Seandainya kita baca kemudian posisikan diri kita di sana. Lu ini akan membuat iman kita naik. Ya. Kita lanjut di sini. Bayangkan perempuan ini asik dia. Menuangkan minyak sampai dia tidak lihat botolnya lagi. Ngomong aja, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Ya, sebuah bejana lagi. Bu, ibu sudah tidak ada. Kamu sih mintanya terlalu sedikit loh. Bu, ruang tamu sudah penuh bu. Kan gitu. Berapa banyak orang Kristen sebenarnya akan hidup dalam salah. Karena permintaannya terlalu kecil. Karena tidak berani meminta. Karena apa yang disediakannya terlalu kecil. Bejananya terlalu sedikit. Ya. Saya sendiri pun banyak pelepasan terjadi. Banyak, tapi saya ingin yang lebih dahsyat lagi. Kesembuhan terjadi, iya, tapi saya ingin yang setiap saya tumpang tangan orang sembuh. Ya. Nanti kalau sudah terjadi setiap orang yang saya tumpang tangan sembuh, pasti saya ingin lebih, saya mau seperti Paulus. Sapu tangan aja bisa menyembuhkan. Sudah, saya ingin seperti Rasul Petrus. Kan gitu aja. Bayangan aja menyembuhkan. Seharusnya kan seperti itu. Jangan katakan pada saya, enggak saya tidak ingin apa-apa. Cepat berangkat kalau sudah tidak ingin apa-apa. Kita ingin yang lebih. Saya aja ketawa kok sekarang. Saya bilang ke istri saya, ya ini lucu juga. September tahun 2025 sudah ada yang ngundang, yang jadwalkan saya. Ya, 2025. Itu pun masih dengan pertanyaan, masih kosong ya Pak? Saya kan enggak jawab jelas kosong. Enggak,
Gayanya seperti pendeta terkenal kan. Oh iya bisa. Nah kan, lebih anggun kan, lebih berwibawa kan. Oh iya bisa. Tetapi bukankah Tuhan masih punya penyediaan? Bagi saya, kalau nanti ada undangan di 2026, kan lebih dahsyat lagi kan. Yang saya mau katakan, jangan takut menjadi orang besar. Karena Allah yang maha besar ingin anak-anaknya menjadi orang besar juga. Hanya orang tua yang gila, dia konglomerat, dia bercita-cita anaknya jadi tukang becak. Yang penting berguna bagi janda-janda, ngantarkan pakai becak. Tidak usah terlalu baik, pikirkan Allah kita yang maha besar. Dia ingin mempunyai anak-anak yang besar juga. Ya. Jangan takut menjadi orang berhasil. Bahkan seberhasil apapun. Jangan-jangan Tuhan katakan, belum seperti yang aku inginkan anakku. Engkau seharusnya bisa lebih lagi. Anda bisa bayangkan punya anak, dapat ranking 5, ranking 3. Padahal Anda tahu anaknya jenius. Dan Anda hanya katakan, seharusnya kamu bisa ranking 1 yang terbaik. Demikian pula hati Bapa ketika melihat kita. Mungkin Anda sudah lebih dari cukup. Tetapi dengarkan Tuhan berkata, seharusnya engkau bisa lebih lagi. Itu hati Bapa ketika melihat kita. Ayat yang ke-7, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, saya suka ini. Banyak orang itu minta doa ke saya. Ya, kalau dalam kesusahan kan minta doa. Tapi kalau sudah selesai, itu tidak ada kabar. Tidak usah kasih berkat, cukup kasih tahu, Pak puji Tuhan sudah dijawab Tuhan. Kan selesai kan? Daripada kita terus doakan padahal dia sudah ketawa-ketawa kan. Cukup kabari. Nah, perempuan ini punya aturan yang baik. Ya. Ketika sudah selesai dia ngadep lagi kepada Elisa. Tidak membiarkan Elisa berpikir sudah selesai atau enggak ya kan. Doa lagi. Padahal sudah mengadakan pesta syukuran. Ya, jadi miliki aturan main yang baik ya. Yakinlah hamba Tuhan yang benar tidak akan nagih perpuluhanmu. Tidak akan nagih, mana berkat ucapan syukur? Tidak ya. Bahkan saya pun itu senang kalau tidak ditelepon dengan semua orang. Berarti keadaannya baik-baik aja, ya kan? Nanti kalau ada masalah baru nelpon. Nah, biasa seperti itu. Pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu. Nah ini kan, tidak minta apa-apa kan Elisa. Pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Bayarlah hutangmu. Berarti bebas dari hutang. Yang kedua, hiduplah dari lebihnya. Bahwa ada kelebihan yang mampu mencukupi hidup kita. Bagi yang punya keturunan dan takut masa depan dari anak-anakmu, cucu-cucumu. Lihatlah, di sini hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Berapa banyak juga firman Tuhan yang selalu berkata, Tuhan akan memberkati anak cucu kita. Keturunan orang benar akan perkasa di bumi. Mungkin belum kelihatan ketika kita masih hidup. Sehingga kita berpikir, duh nanti kalau aku mati bagaimana anak-anakku. Hiduplah dengan janji Tuhan. Keturunan orang benar. Kalau kita memang benar, Tuhan akan berkati juga. Ya. Kutuk saja bisa berlangsung 4 generasi.
di bawahnya. Tetapi Tuhan katakan, kasih setia Tuhan untuk beribu-ribu angkatan. Lalu kenapa kita takut? Kalau kita masih takut, karena kita tidak mengenal Tuhan. Oleh karena itu, persiapkan semuanya iman kita untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.